Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'kula mimma fil ardi halalan thayyiba wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Salah satu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat dihadirkan dan ditemukannya kita dengan Ramadan. Semoga Ramadan 1441 Hijriah yang kita jalani meskipun dengan suasana yang berbeda di tengah wabah COVID Corona yang tentu saja menjadikan segala aktivitas termasuk ibadah kita terbatasi, semoga tidak mengurangi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keistimewaan Ramadan yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya adalah bahwa Ramadan dikatakan sebagai syahrul doa, bulannya doa. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ubay bin Ka'ab. Ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor, tepatnya dari kabilah Khazraj, di mana diceritakan bahwa Ubay ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang begitu dekat dengan Al-Quran. Oleh karenanya Ubay bin Ka'ab menjadi salah satu sahabat yang diandalkan oleh Rasulullah SAW untuk masalah Al-Quran, selain daripada Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang bukan hanya dekat dengan Al-Quran tetapi juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Suatu kisah diceritakan saat Rasul SAW mengalami sakit yang menjadikan beliau demam tinggi serta panas, maka Ubay pun menjenguk Rasulullah SAW. Dalam kesempatan di mana Ubay bin Ka'ab menjenguk Rasulullah SAW, lengan Ubay bin Ka'ab tanpa sengaja menyentuh lengan Rasulullah SAW. Maka terkejutlah Ubay ketika itu karena merasakan tubuh Rasulullah SAW yang panas begitu tinggi. Dan Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Ubay, "Limadza ya Ubay? Kenapa wahai Ubay? Sungguhnya para nabi ketika dia diuji dengan sakit, maka sakit yang dialami 2 kali dari sakit yang dialami oleh manusia biasa." Tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ubay dengan mengatakan, tidaklah seorang muslim itu mengalami sakit, ma yusibul muslim min maridin wala hammin wala hazanin illa kafarallahu alaih. Tidaklah seorang muslim itu mengalami sakit, kesedihan, kesusahan, atau penderitaan di kehidupan dunia ini illa kafarallahu alaih, melainkan itu menjadi kafarat bagi seorang muslim tersebut. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab pun pulang, dan sampai di rumah Ubay pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang barangkali doa ini tidak lazim bagi kita. Dan saya yakin juga tidak ada di antara kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Ubay bin Ka'ab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, karuniakan kepada saya demam, panas." Karena dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim mayusibul muslimin maridin, tidaklah seorang muslim itu mengalami sakit illa kafarallahu alaih, melainkan sakitnya itu menjadi kafar. Dia ingin bahwa semua dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan, kekhilafan yang dia lakukan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia mengalami sakit setiap malamnya dengan demam maupun panas. Apakah doa Ubay ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat diceritakan, ya, Allah mengabulkan doa Ubay. Sehingga setiap malam setelah melaksanakan maghrib, melaksanakan sholat maghrib, maka Ubay pun mengalami demam tinggi, panas, dan baru selesai kemudian setelah lepas subuh. Dan itu berlangsung bukan sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi itu berlangsung selama 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun Ubay bin Ka'ab mengalami demam, mengalami panas tinggi, sehingga dalam riwayat diceritakan
seluruh rambut yang ada di tubuh Ubay bin Ka'ab memutih karena setiap malam dia mengalami panas dan demam tinggi. Tapi dia menikmati itu karena dia meyakini bahwa sungguhnya sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa ma yusibul muslim min maridin, tidaklah seorang muslim itu mengalami sakit melainkan illa kafarallahu alaihi, melainkan itu menjadi kafarat. Kita yakin sungguhnya musibah yang sekarang kita alami, COVID-19, corona ini, adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga buat kita semua. Dalam satu riwayat hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini hadis qudsi, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, anna inda dzani abdi bi, sungguhnya aku mengikuti prasangka hambaku. Apa kita tidak meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap permintaan? Terkhusus ini adalah bulan yang agung, bulan Ramadan. Ada sekitar hampir 2 miliar umat Islam di permukaan bumi ini. Katakan saja kita ambil 1 miliarnya saja yang semuanya berpuasa pada kesempatan ini, atau barangkali kita ambil skema yang lebih kecil lagi, Indonesia katakan. Kalau katakan saja 100 juta umat Islam yang ada di Indonesia ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa khauf, dengan rasa roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mengangkat musibah ini, apa kita tidak meyakini bahwa Allah pasti akan mengangkatnya? Maka yakinlah sebagaimana Ubay bin Ka'ab tadi berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Kita pun demikian, perbanyak kita berdoa di Ramadan ini karena ini adalah waktu-waktu paling mustajab, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita di Ramadan ini agar segera mengangkat musibah dan wabah ini dan kita bisa kembali hidup dalam kehidupan normal kita. Aku lupa lihat fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.